Baik. Oke, Lin. Jadi kita lanjut ke sesi kedua. Wis luar biasa gitu. Ada tanggapan apa nih ya terkait yang barusan kita diskusikan ya? Gitu. Dan kalau ada pertanyaan lanjutan boleh. Eh, Melalui tadi Bapak kasih tahu saya tentang ya tadi yang Bapak bilang harus konsisten, terus juga harus saingan dari banyak-banyakan juga, terus harus dari cepet-cepetan juga. Jadi saya mikir sih, iya, iya, iya juga sih, bener juga Benar nggak? gitu. Hmm. Benar-benar. Ya, karena Jadi kalau ada tambahan gitu loh buat saya, buat ya, nanti kalau misalnya buat ini cari buat sebagai saya job seeker. hmm, ya, karena di luar sana aku nggak tahu ya, banyak yang ngasih saran bagus, tapi akhirnya job seeker itu jadi salah nangkep. Misalkan, jangan ngirim banyak-banyak Kak, katanya tuh nggak boleh ngirim lamaran asal, kayak gitu. Loh, asal sama banyak tuh beda loh, Iya. paham nggak? Yang namanya asal, kamu bisa loh ngirim lamaran satu tapi asal, bisa gitu. Dua asal itu bisa loh, nggak sesuai udah send aja gitu. Itu asal bisa. Jadi asal sama banyak itu beda, nggak nggak bisa kayak korelasi banyak sama dengan asal-asalan dikit berarti teliti atau sesuai enggak, itu dua hal yang beda, paham ya, kayak gitu. Jadi terus apalagi yang biasanya salah kaprah lagi gitu ya, kirim lamaran itu harus yang relate yang sesuai, kalau nggak sesuai CV-nya ganti CV, paham nggak, akhirnya apa, ganti locker CV-nya diedit, ganti locker CV-nya diedit, akhirnya apa, waktumu habis untuk edit CV Bener. karena salah tangkap. Memang benar satu CV ya dia harus sesuai untuk suatu locker itu benar. Tapi cara prakteknya yang smart bukan ganti locker ganti CV. Kalau ganti locker ganti CV artinya CV-mu mengikuti lockernya. Lockernya ganti, CV ganti, locker ganti, CV ganti. Itu lama. Coba cara kerjanya dibalik, bukan locker, bukan CV ngikutin locker. Coba dibalik, locker yang ngikutin CV. Paham nggak? Coba ya, dibayangin dulu ya. Ganti locker, ganti CV, ganti locker, ganti CV. Kehabisan waktu untuk ngabisin Iya. buat CV. Nah, terus harus gimana biar gak kehabisan waktu? Ingat, jangan pernah CV ngikutin locker di prakteknya, tapi locker ngikutin CV. CV-mu ini cocok untuk ngirim untuk posisi apa? Sekretaris. Ya udah, buka LinkedIn, cari locker sekretaris, pakai CV ini. Habis itu udah nggak ada lagi nih locker sekretarisnya. Ganti locker kah? Ganti CV? No. Buka job street, cari loker sekretaris pakai CV ini. Buka Glints, cari loker sekretaris. Buka Kaliber, cari loker sekretaris. CV-nya tetap, lokernya yang berubah-berubah gitu. Loker berubah itu jangan didefinisikan berubah posisi, berubah perusahaan, bisa berubah platform. Biar CV-mu nggak perlu diubah-ubah lagi. Karena memang ini sejak awal aku bikin khusus biar cocok untuk jadi sekretaris. Nanti kalau udah habis, selesai, nggak ada lagi nih, oke aku ada dikit CV buat jadi resepsionis. Nah, buka ini, buka ini, buka ini, buka ini terus gitu. Jadi kamu nggak kehabisan waktu buat edit-edit CV. Bahkan ada posisi-posisi, jadi namanya tuh posisi generalis. Posisi generalis tuh orangnya tuh atau perusahaannya tuh nggak nyari orang dengan skill tertentu khusus. Misalkan dari sisi pendidikan, semua jurusan, misalkan kayak gitu. Dari tingkat pengalaman, minimum 1 tahun, fresh graduate dipersilahkan melamar. Kan boleh. Pengalaman minimum 1 tahun di bidang ini. Jangan diartikan pengalaman itu pengalaman kerja gitu. Nggak selamanya yang mana tulisan pengalaman minimum 1 tahun, 2 tahun di bidang ini itu harus kerja gitu. Itu pengalaman tugas kampus boleh, magang boleh, project boleh. Bahkan kalau kamu ikut bootcamp, fake project itu dihitung gitu loh. Ini contoh loker-loker yang kamu pakai satu CV bisa untuk banyak kayak gitu strategi lagi, tapi banyak yang mengartikannya salah, akhirnya kirim edit CV, kirim edit CV, kirim, lalu lagi apalagi yang banyak salah, misalkan ngirim lamaran cuma di hari kerja dan jam kerja aja. Oh itu benar, tapi tidak untuk semua kondisi. Itu benar saat apa? Satu, saat kamu dapat lokernya tuh di hari kerja dan jam kerja.
Oke? Biar apa? Biar tidak ada yang namanya penundaan. Misalkan hari ini hari Senin jam 9 pagi. Ya, kamu dapat loker, oh sesuai. Ya udah kirim hari ini di jam yang jam kerja ini boleh, biar nggak nunda. Tapi banyak orang menyalahartikan ini gitu. Oh, misalkan contoh, kamu dapat lowongan sesuai dengan yang kamu pengen dan sesuai kemampuan kamu hari Jumat malam. Jumat jam 7 malam. Tiba-tiba kamu buka LinkedIn, ada loker tuh diposting sama recruiter di timeline-nya. Sesuai sama kamu. Tapi gara-gara kamu punya pemikiran ini, mohon maaf, kamu ngelamarnya ditunda hari Senin. Gitu. Nanti kalau akhirnya kayak yang case kemarin tuh banyak aku tahu waktu periode Imlek ada cuti hari Senin. Jadi hari Selasa baru dikirim. Alasnya Senin cuti bersama, nggak diproses. Kamu dapat lokernya hari Jumat malam, akhirnya dikirimnya Selasa pagi siang gitu. Dengan alasan apa? Lo kan bukannya ngirim lamaran cuma boleh di hari kerja dan jam kerja aja gitu. Itu artinya kamu dapat info cuma setengah gitu. Gitu. Apalagi follow up-nya tadi. Kalau akhirnya mengakibatkan penundaan, takutnya kamu kalah cepat sama kandidat yang lain. Gitu. Dan ini teori ini cocok untuk ngirim lamaran yang langsung diterima sama recruiter, misal via email. Kalau via email, kamu punya strategi tanpa ada penundaan tentunya, di hari kerja dan jam kerja itu benar. Tapi kalau kamu kirim lamarnya lewat Jobstreet, lewat Glints, lewat Caliber, lewat LinkedIn yang tinggal klik-klik-klik gitu, pernah nggak kamu buka LinkedIn hari Sabtu gitu atau hari Minggu terus ada notisnya, mohon maaf, ini hari Minggu nggak usah buka-buka LinkedIn gitu. Kan nggak ada notis kayak gitu. Gitu. Atau mohon maaf, Jobstreet nggak bisa diakses karena ini hari libur gitu. Kan nggak ada. Karena mereka nggak pakai window waktu, mereka pakai perankingan. Sehingga apa? Teori jam kerja dan hari kerja tadi nggak berlaku di platform-platform ini. Kecuali di lokernya memang ada infonya. Dulu tuh misalkan kayak Alfamart tuh ada. Silahkan akses melalui website ini, website hanya akan dibuka hari Senin sampai Jumat jam sekian sampai jam sekian. Ada tuh di pengumuman lokernya gitu. Tapi kalau enggak ya enggak ada gitu. Nah, banyak orang ketakutannya di situ. Padahal aku kasih tahu teman-teman job seeker atau bukan job seeker deh, orang yang masih kerja, khususnya di pabrik-pabrik gitu ya. Itu mereka tuh kalau mau pindah kerja, kamu sering nggak dengar kayak aku nggak bakalan pindah kerja dulu sebelum dapat kerjaan baru. Pernah dengar nggak orang ngomong gitu atau siapa bilang gitu gitu ya? Sering ya pasti ya gitu. Contohnya teman-teman buruh pabrik tadi. Mereka itu bisa ngirim lamaran cuma di 2 momen biasanya, kebanyakan. Selesai shift, pulang kerja di luar jam kerja tentunya gitu ya, atau weekend sambil sibuk sama family-nya masing-masing. Tapi buktinya bisa pindah-pindah juga tuh, bisa dapat tuh gitu. Bukankah ini jadi mematahkan teori cuma berlaku di hari kerja dan jam kerja gitu. Terus ada lagi, tapi biasanya hari kerja dan jam kerja tuh biar pas rekruter itu buka email karena biasanya mereka tuh bukanya tuh cuma jam sekian di hari kerja gitu. Kalau kamu dengar kayak gini, silahkan tanyakan ke beliau-beliaunya. Apa jaminannya rekruter dari Sabang sampai Merauke aja deh. Hanya buka email, standby email tuh di jam-jam itu aja gitu. Aku punya banyak, pernah aku lihat di depan mataku sendiri, temanku rekruter tuh sambil nongkrong di kafe tuh sambil bukain emailnya dia kok ngeproses gitu. Sama kan? Kayak gitu. Jadi karena kayak gitu mending cepet aja gitu kan. Tapi kan bukankah kalau di jam kerja nanti responnya lebih cepet, nggak tenggelam dan lain-lain gitu. Balik lagi tadi, nanti iseng ya, hari Jumat, berarti besok, ya, jadi ketahuan sekarang hari Kamis kan, hari Jumat malam kamu buka LinkedIn, cari yang posting di LinkedIn, mungkin ada recruiter posting gitu ya. Nanti kalau misalkan kamu masih merasa, ini kirimnya hari Senin aja, kan ini kan udah Jumat malam, mana mungkin direspon. Kita di hari kerja aja, biar mereka standby laptop. Lo justru gercep itu misalkan barusan diposting di LinkedIn sama beliaunya, kamu muncul, ngeliat, suruh lewat email, di follow up saat itu biar apa? Kan kemungkinannya tinggi mereka masih di depan laptop, masih di depan LinkedIn, paham nggak? Gitu loh. Jadi aku kadang tuh ngasih kayak gitu buat teman-teman kayak gitu ya. Iya kak, kan biar gercep lah ini beliaunya lagi. Aku pernah di sesi Zoom ya, aku record gini, aku udah aku upload gitu ya di channelku. Nah ini orangnya nih barusan posting nih, berapa nih? 10 menit yang lalu. Itu malam loh, itu waktu aku Zoom jam 8 malam. Ini kamu mau kirim hari ini apa besok Senin? Hari Senin lah, ngapain? Ya biar direspon cepat. Lah ini orangnya baru posting 10 menit yang lalu.
Mungkin nggak kalau orang yang sekarang masih online, masih di depan laptop, masih nyalain LinkedIn. Itu loh maksudku. Jadi jadi konteksnya tuh, nah gitu. Ini adalah hal-hal, contoh ya, tadi 3 hal yang akhirnya banyak job seeker itu menyalahartikan gitu. Akhirnya jadi kayak nggak perform. Karena tadi menunda lah, dokumennya ini kurang lah, ini kurang. Coba kamu tadi bentuk aja dulu. Mulai dari banyak-banyakan, cepet-cepetan, sama konsisten-konsistenan tadi. Konsisten. Nanti akhirnya, ingat ya, selalu direkap ya. Begitu direkap, nanti kamu lihat mana yang jadi lampu hijau, lampu merah, mana yang masih kuning. Yang hijau diapain, yang merah diapain, ini diapain. Enak nanti kalau pergerakannya gitu. Jadi tahu celahnya di mana, belajarnya di situ. Nggak langsung belajar semuanya. Oke? Gitu. Oh, satu lagi buat terakhir. Jangan, jadi gini, kalau belajar di dalam suatu tahap rekrutmen, jangan ibaratnya tuh belajar yang di depan mata, tapi belajar sampai ujung. Sekarang belum ada panggilan nih, kamu belajarnya tuh belajar soal CV sama nyari loker yang bener gitu. Tapi psikotes kamu nggak coba cari tahu, interview nggak cari tahu, medical check up nggak cari tahu, kontrak nggak cari tahu gitu. Terus nanti kamu lolos psikotes, mau ada interview, baru sekarang, Kak minta tips dong interview yang ini gimana, gini-gini. Kayak telat banget gak sih gitu. Kamu tuh harusnya tiap hari gitu, ya nggak gitu. Harusnya rutin, bahkan sebelum kamu lulus kuliah pun juga bisa, lulus sekolah pun bisa. Belajar soal CV, cari tahu soal psikotes, belajar interview, pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul, kamu nanti cari di playlist YouTube-ku juga ada. Sambil tiap hari apa? Ya misalkan jaga pola makan, jaga lifestyle, olahraga, buat siap-siap medical check up. Jangan 2 hari lagi mau medical check up, sekarang kamu, aku tidur jam 8 malam ya guys, besok nggak main. Aku sekarang jaga makan ya, aku sekarang banyak air putih ya, aku nggak gula-gula. Kayak belajarnya cuma one step ahead gitu loh. Gitu. Biar apa sih? Kok harus sejak awal tuh belajarnya sampai ujung? Biar nanti di dalam tahapan rekrutmen itu, kan tahapan rekrutmen itu ada yang namanya periodenya normal, sekitar 1 bulan, ya kan? Tapi ada rekrutmen itu yang cepet banget, gitu. Set, habis ini apa cepet banget kayak gitu. Nah, maksudku tuh, dan cepet tadi ada yang sifatnya ada waktu. Bu Linda, misalkan aku konfirmasi interview kamu tuh 2 hari lagi, jadi kamu ada persiapan. Ada loh yang ditelepon sekarang tuh, di interview, di screening saat itu juga gitu. Dan itu sering gitu. Boleh minta waktunya Ibu hari ini, mungkin jam sekian, setengah jam lagi udah bisa untuk kita Zoom meeting gitu. Coba kayak gitu gimana coba gitu. Itu nggak cuma sistem kebut semalam, itu sistem kebut sejam kalau kamu kayak gitu. Sistem kebut 10 menit mungkin kayak gitu ya gitu. Makanya gunanya kau belajar sampai akhir tuh, kalau mau dadakan kayak mau lewat telepon, mau lewat video call, mau walk in, datang langsung, performa kamu tuh sama gitu. Nah, untuk menjaga kayak gitu tuh, karena memang mood itu pasti ada ya, mood itu pasti ada. Tapi kalau kamu udah persiapannya terus menerus, bahkan besok mau interview, sekarang kamu nggak belajar interview, kamu tuh udah tenang. Karena sebelumnya tuh kamu udah konsisten ngomong, terus latihan, terus jadi besok kamu mau tes tuh, hari ini kamu have fun ke sana, nggak apa-apa tuh gitu. Muter-muter naik KRL dari Jakarta Kota langsung ke Bekasi, balik lagi, ngapain kayak gabut gitu, boleh gitu. Gitu ibaratnya, karena persiapan kamu udah segitunya gitu, paham ya maksudnya ya, gitu. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi, aku sengaja banyak, nanti silahkan ini video kita kamu share ke teman-teman kuliah kamu, barangkali ada yang butuh pencerahan gitu, ada yang salah tangkap masihan sejauh ini, boleh. Ada lagi nggak pertanyaan yang akhirnya kamu kepikiran? Sejauh ini cukup sih. Cukup? Oke. Sebagai penutup ya, closing statementku adalah jangan tinggalkan LinkedIn. LinkedIn itu di tahun 2023 ini tetap menjadi sesuatu yang sangat-sangat powerful. LinkedIn itu nggak ada kompetitornya. Kamu kalau nggak aktif di LinkedIn nanti rugi. Silahkan jadikan LinkedIn itu sebagai, ibaratnya tuh adalah kayak danaunya, tempat pengumpul air utamanya, kayak lautnya gitu. Nah, kamu harus aktiflah di sana, dan sebagai supportingnya adalah aktiflah di sosmed lain. Tapi siapapun yang nyasar di sosmed lainmu, kamu arahin ke LinkedIn. Contoh, kamu aktif di Instagram. Di bio-nya Instagram, kasih link ke LinkedIn-mu. Paham nggak? Gitu.
Jadi biar orang ngunjungin IG-mu, kepo sama postinganmu, nanti aku ajarin harus gimana. Tapi nanti akhirnya kamu arahin ke LinkedIn. Orang nyasar di YouTube-mu misalkan. Nah, gimana caranya biar orang tuh lari ke LinkedIn-mu. Orang nyasar di Facebook-mu, di TikTok-mu, arahin semuanya ke LinkedIn. Kayak gitu. Itu trik terakhirnya, oke? Cukup jelas ya, Lin ya? Cukup, Oke, Pak. sudah cukup. Sekarang kita masuk ke sesi detail ya. Oke.